Cihuy. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroful Amin dari kelas 10 I1. Di sini saya akan membahas tentang memilih pemimpin yang amanah. Kalian mau gak sih cuy dipimpin sama pemimpin yang gak bener? Kalau saya sih gak mau. Siapa juga yang mau cuy? Coba bayangin selama 5 tahun hidup kita akan dipimpin oleh pemimpin yang gak bener. Wadaw, semoga ya kagak kejadian lah ya. Tapi ada gak sih cuy cara agar pemimpin kita amanah dan bertanggung jawab? Ada dong, pasti ada caranya cuy. Caranya kita yaitu harus memilih pemimpin yang benar. Kalau kita mau pemimpin yang benar, kita juga harus memilih dengan yang benar, dengan cara yang benar dan benar. Kita harus memilih yang benar dan tidak asal-asalan gitu. Semuanya ada prosedurnya gitu. Apalagi kita malah jangan sampai kita malah kegoda sama kampanye-kampanye yang malah menjulurkan ya gitu lah, yang serangan fajar yang bisa disebut kayak gitu. Jangan pilih pemimpin yang melakukan hal yang kayak gitu cuy. Jangan belum tentu juga kalau kita pilih dia akan menjadi pemimpin yang benar dan bertanggung jawab. Jangan dipilih jadi jangan sampai kita menyesal karena salah pilih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita di dalam hadis yang berbunyi, kullukum ra'iu wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893, Muslim nomor 1829. Dari hadis ini dapat diartikan juga saat kita memilih pemimpin, kita juga sedang menjadi pemimpin bagi diri kita. Jadi pemimpin dalam apa? Memimpin diri kita dalam menentukan pimpinan kita selanjutnya. Pemimpin kita selanjutnya. Dan pilihan yang kita pilih juga akan dimintai pertanggungjawaban juga nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah ini berarti memilih pemimpin itu termasuk ibadah juga, karena ketaatan kita kepada pemimpin yang baik itu termasuk juga ketaatan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada suatu hadis yang berbunyi, manis ta'mala rojulam min isabati wa fihim man huwa ardalillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Yang artinya, barang siapa mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin, padahal di antara mereka ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Hadis riwayat Hakim dan Sahih. Ada gak sih ciri-ciri pemimpin yang patut dipilih atau aman untuk dipilih gitu kan? Dan ciri-ciri pemimpin yang patut dihindari gitu, atau bisa jadi tidak usah dipilih gitu. Saya sudah menyiapkan 3 ciri-cirinya. Astagfirullahaladzim. Saya telah menyiapkan 3 ciri-cirinya. Sebenarnya banyak ciri-ciri yang bisa kita dapat seperti itu, tapi ya saya tidak masukkan di sini karena buat menghemat waktu dan tidak memperpanjang durasi, karena durasi minimal saya 2 menit dan saya tidak ingin melebihi itu karena editingnya males banget cuy. Astagfirullahaladzim, jangan males. Ada 3 ciri-ciri pemimpin yang patut untuk dipilih. Yang pertama, amanah.
Pemimpin itu harus bisa dipercaya oleh rakyatnya. Harta rakyat aman di tangannya dan janji-janji pas kampanye itu ditepati ya. Jadi pemimpin itu tidak cuma kebanyakan janji di kampanye doang. Jadi pemimpin itu harus menepati juga pas menjabat, jangan cuma janji doang. Itu mah omong kosong, ini yang dipilih cuy, merugikan itu. Selanjutnya nomor 2, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu patut dipilih cuy. Karena pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan berani untuk zalim kepada rakyatnya. Zalim dengan kecil gitu kan, tapi tidak akan berakhir fatal gitu kan. Tapi ya pemimpin yang takut pada Allah pasti akan meminimalisir yang namanya zalim kepada rakyatnya cuy. Karena pemimpin yang takut kepada Allah itu pasti akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menjaga tutur kata, menjaga lisan, menjaga apalah itu yang tidak akan menzalimi rakyatnya gitu. Jadi itu pasti akan menjadi pemimpin yang baik gitu. Jadi ya pilihlah kalau ada, semoga aja ada, pasti ada. Oke, apa dah. Nomor 3, memiliki rasa peduli. Semakin tinggi kedudukan seseorang bukan berarti makin bebas menikmati keistimewaan. Dalam Islam, kepemimpinan justru kepemimpinan justru berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani rakyat dan menegakkan keadilan. Rasulullah SAW juga bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Ungkapan ini menjadi penegas bahwa kekuasaan hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban secara mutlak. Jangan sampai amanah yang diemban justru menjadi penghalang langkah menuju ridhonya. Nah, itu 3 ciri-ciri pemimpin yang bisa dipilih, yang aman ya, aman. Dan sekarang 3 ciri-ciri pemimpin yang patut untuk dihindari ya, patut untuk tidak dipilih gitu. Di antaranya 1, pendusta atau pembohong. Janji manis pas kampanye, itu kebanyakan janji doang di kampanye tapi tidak ditepati pas menjabat tuh. Waduh, itu jangan sampai ada pemimpin kayak gitulah. Dia ingkar janji pas menjabat tuh, aduh, jangan. Yang kedua, pengkhianat atau pengkhianat lah pokoknya. Bisa diartikan seperti korupsi, jual kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Itu patut untuk dihindari cuy. Sebisa mungkin dihindari untuk dipilih coy. Jangan memilih pemimpin yang seperti itu. Wah, kacau itu. Meskipun kalian itu yang serangan fajar tuh jangan diterima juga cuy. Serangan fajar itu termasuk swab. Nah, itu jangan dipilih coy. Nah, yang ketiga, orang yang meminta jabatan. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika diberi karena meminta, engkau akan dibebani. Jika diberi tanpa meminta, engkau akan ditolong. Nah, jadi apa sih artinya ini? Jadi artinya orang yang menjabat karena orang meminta jabatan kepada orang itu jangan sampai dipilih cuy. Dia hanya akan dibebani ya. Tapi jika orang itu dijadikan pemimpin tapi dia tidak meminta gitu, dia akan ditolong oleh rakyatnya gitu. Nah, yang penting itu jujur juga ya. Tapi pemimpin yang gak dipilih tapi orang bodong itu, gak bisa dipercaya, itu gimana mau nolong gitu loh. Orang dia kagak mau bantu rakyat, gimana mau minta ditolong rakyat gitu, gimana gitu. Oke, sekian itu aja ya saudaraku. Ingat satu pesan ini, satu suara kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin cuy, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban juga di akhirat cuy. Maka pilihlah pemimpin yang baik supaya nanti kita mendapatkan hikmah yang baik juga gitu loh. Kita memilih pemimpin yang baik, amanah, kompeten dan bertakwa. Karena pemimpin yang baik itu akan membawa kebaikan untuk kita semua juga cuy ya. Jadi pilih pemimpin yang baik cuy. Jangan malah kegoda serangan fajar kemasan sih. Serangan fajar itu sebaiknya jangan diterima cuy, itu bahaya itu. Aduh, jangan dipilih itu. Oke. Sekian dari saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.